masih langit Tuhan tai, namamu sang sude dosami. Saya tiga kon sude asami rohami, pasesa on sude dosami. Sojo beri manono di masih langit Tuhan tai, ngolupi siani. Asini roh hamadia mudoh dami nasir debata amat taduh sin anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita di pagi hari yang indah ini, yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Saudaraku yang kekasih dan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah peribahasa yang tak asing lagi berbunyi, banyak jalan menuju Roma. Peribahasa ini mengandung makna bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Peribahasa ini muncul pertama kali pada masa kerajaan Romawi. Situasi saat itu menggambarkan jalanan menuju Roma berbatu dan penuh rintangan, karena itu kaisar membuat banyak jalan agar setiap warga dari berbagai daerah dapat tetap sampai ke Roma dengan selamat. Memang, untuk mencapai tujuan-tujuan di dunia ini, manusia memiliki banyak cara. Tetapi untuk selamat hanya tersedia dalam anugerah Allah. Keselamatan bukan ditentukan oleh upaya manusia, tapi karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap manusia pasti ingin selamat. Selamat yang dimaksud bukan sekedar terbebas dari bahaya, malapetaka, dan bencana, tapi selamat baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Keselamatan yang mengandung dimensi kehidupan kekal, itulah yang kita inginkan. Dalam hal keselamatan tidak berlaku peribahasa banyak jalan menuju ke Roma. Sebab keselamatan dalam iman Kristen adalah hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tidak ada jalan keselamatan lain bagi manusia dimanapun. Hukum Taurat, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi masa kini tidak dapat memberikan jaminan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jalan pendamaian melalui karya penyelamatan di Kalvari di salib Golgota. Ia yang lahir, mati, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Saudara yang kekasih, dalam bacaan kita hari ini, Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki menjadi sangat marah karena pemberitaan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dicebloskan ke dalam tahanan. Sesudah itu Petrus dan Yohanes diberikan dalam sebuah sidang di Yerusalem. Tapi Petrus dan Yohanes tidak takut menyatakan kebenaran yang mereka imani. Mereka bersaksi tentang kuasa Yesus. Keselamatan hanya dari Kristus. Itu yang dikatakan Petrus dan Yohanes dengan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Mahkamah agama menjadi heran sebab Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang dipandang tidak terpelajar. Tapi mereka dapat berhadapan dengan orang-orang pintar dan bersaksi dengan berani.
Allah memakai orang-orang biasa secara luar biasa. Bukan karena hebat dan gagahnya Petrus dan Yohanes, tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saksi hidup, yaitu orang lumpuh yang telah disembuhkan dan berdiri dekat dengan kedua rasul itu, membuat para pemuka agama tidak dapat memberikan sanggahan. Tapi mereka mengancam dan melarang Petrus dalam pemberitaan Injil. Petrus dan Yohanes tidak gentar terhadap ancaman itu. Memang tidak seorang pun dapat membatasi kuasa Roh Kudus. Orang yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada manusia siapapun itu. Para pekabar Injil bisa saja dipenjarakan dan mengalami penganiayaan karena memberitakan Injil. Tetapi firman Allah tidak bisa dikungkung ataupun dipenjara. Firman Allah akan terus menjadi kuasa dinamik di tengah sejarah umat manusia untuk membawa manusia menuju keselamatan sejati. Saudaraku yang kekasih, hidup adalah anugerah Allah. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, jalanilah hidup kita dengan mengandalkan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam semua aspek kehidupan manusia. Kita memang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Roh Kuduslah yang memperlengkapi keterbatasan kita. Bahkan apa yang kita tidak pernah harapkan akan terjadi dalam kuasanya. Beritakanlah kasih dan kuasa Yesus dimanapun kita berada dan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Imanilah keselamatan Allah. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Maka syukurilah keselamatan yang kita peroleh. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.